Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1691. Kata-kata Sophie membuat Sheldon cukup marah. Dia menunjuk Sophie dan berkata dengan marah, "Kamu bisa membesarkan di rumah. Berani menyatakan untuk melihat apakah kakekmu memarahimu." Sophie mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku tidak menelepon kakek sekarang dan mengalami kejadian ini secara langsung?" "Apa kamu bercanda?" Sheldon buru-buru berkata, Oke, saya tidak akan kosong membicarakan Anda. Bagaimanapun, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Kalian berdua harus mempelajari masalah pergi ke Jepang, dan kemudian berangkat lebih cepat. Jamie segera berkata, "Yah, ayah, ini yang dikatakan Sophie saat itu. Kita akan pergi menemui keluarga Takahashi dulu, lalu pergi ke keluarga Ito. Mengenai waktu keberangkatan, saya pikir lebih baik pergi sedini mungkin. Biarkan kru sekarang bersiap, dan segera berangkat setelah makan siang. Bagaimana lokasinya?" Sheldon mengangguk dan berkata, "Oke. Kalian berdua cepat dan bersiap. Jangan buru-buru pergi setelah makan siang. Pergi dan laporkan ke kakekmu dulu. Beritahu kakekmu rencana dan pemikiranmu. Jika dia tidak punya pendapat lain, kalian siap berangkat." "Baik ayah." Jamie setuju. Lalu dengan cepat memasukkan mata ke Sophie dan berkata, "Sophie, ayo pergi." Sophie mengangguk dan mengikuti Jamie keluar dari ruang kerja ayahnya. Begitu dia meninggalkan ruang kerja ayahnya, Jamie memarahi, "Kamu gadis benar-benar tidak bisa mengatur mulutmu. Mengapa kamu menanyakan urusan Queen di depan ayah?" Sophie tersenyum dan berkata dengan nada main-main, "Jika saya tidak menyebutkannya, kamu pasti menyembunyikannya di dalam hati. Apakah kamu benar-benar akan menerima nasibmu di masa depan dan sepenuhnya mematuhi pengaturan keluarga?" Jamie menghela napas dan berkata, "Kita berasal dari latar belakang seperti ini. Kita telah kaya dan kaya sejak masih muda. Kita memiliki segalanya pada hari kita dilahirkan. Namun bagian emosional tidak memiliki otonomi. Apa kamu tidak tahu masalah ini? Mengapa kamu masih berdebat dengan ayah?" "Saya senang," Sophie berkata dengan menyampaikan, lalu meluruskan rambut pendeknya, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Bagaimanapun, masa depanku, Sophie, tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan orang lain." Jamie menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Oke, tidak ada maksud membicarakan ini denganmu. Kita akan pergi ke Jepang. Kita mungkin akan tinggal selama beberapa hari. Kamu cepat mengemas barang bawaanmu. Dan setelah makan siang, kita pergi ke tempat kakek dulu. Kita siap berangkat setelah melapor." Sophie bersenandung, memahami tubuhnya, dan berkata dengan malas, "Hei, ini terlalu dini untuk bangun di pagi hari. Aku akan kembali ke kamarku untuk tidur, dan jangan meneleponku sebelum makan siang." Jamie menatap punggungnya, dan menghela napas berat. "Adik, aku benar-benar mengagumimu." Tokyo, Jepang saat ini. Charlie telah berbaring di teras atas rumah keluarga Kobayashi sepanjang pagi. Hari ini, Paul sibuk bekerja di departemen bisnis lokal di Tokyo untuk menyelesaikan beberapa berkas hukum rumit yang tersisa. Liam dan Ichiro pertama kali pergi ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Meskipun bahan obat dari pihak Graham belum akan tiba sampai malam, Liam masih harus mengetahui situasi dasar produksi terlebih dahulu. Kemudian mengatur produksi pil perut Jiuxuan terlebih dahulu. Dengan cara ini, setelah bahan obat tiba di malam hari, mereka dapat langsung bekerja lembur untuk memulai produksi percobaan. Oleh karena itu, Charlie menjadi yang paling menganggur. Jadi, dia duduk di kursi geladak di teras, menikmati pemandangan unik dan angin dingin di ketinggian 100 meter di Tokyo. Isaac datang pada saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan, jika Anda tidak ada kegiatan, haruskah kita berjalan-jalan di sore hari?" Ginza dan Shinjuku di Tokyo sangat ramai. Bab 1692. Isaac mengangguk. Jika tidak ada apa-apa di malam hari, biarkan dia pergi dan melihat. Pada siang hari,
Charlie tidak pergi kemanapun. Dia tidak terbiasa dengan Tokyo, dan tidak terlalu menyukai kota modern yang sangat ramai ini. Sebaliknya, ia lebih memilih East Cliff, yang tidak hanya memiliki gedung-gedung tinggi modern yang maju dan makmur, tetapi juga memiliki situs sejarah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Namun, Charlie tidak ingin menghilangkan hak orang lain untuk berbelanja karena dia tidak tertarik. Jadi dia mengirim Isaac, Albert, dan yang lainnya keluar. Sekelompok orang pergi ke Ginza dan Shinjuku yang ramai untuk suatu sore. Ketika mereka kembali, semua orang memiliki banyak hasil panen, dan mereka membawa banyak tas. Di malam hari, Isaac mengatur agar semua orang makan malam di restoran Cina yang dikelola oleh salah satu bawahannya. Setelah makan, Charlie tidak melihat sesuatu yang penting. Jadi dia berkata kepada Isaac dan Albert, "Kalian bisa bergerak bebas sebentar. Jangan beritahu aku." Albert buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda punya rencana untuk sementara waktu?" Charlie berpikir sejenak, dan berkata, "Aku akan pergi jalan-jalan sendiri." Albert tersenyum dan bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda akan pergi ke Kabukicho? Saya mendengar bahwa gadis-gadis Jepang di sana pada waktu yang sangat tepat." Charlie mengulurkan tangannya. "Lupakan saja. Aku ingin pergi ke Universitas Tokyo untuk berkeliling dan berjalan-jalan." "Kamu bisa pergi ke Kabukicho dan bersenang-senang." "Pergi ke Universitas Tokyo?" Albert bertanya dengan heran. "Tuan Wade, mengapa Anda pergi ke sana? Itu bukan alma mater Anda." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, hanya ingin melihat-lihat." "Kamu tidak harus mengikutiku." Isaac buru-buru berkata, "Tuan Wade, apakah Anda ingin saya mengirim mobil untuk Anda?" "Tidak." Charlie memegang tangannya dan berkata, "Setelah tinggal di rumah Ichiro selama sehari, aku ingin jalan-jalan." Melihat ini, orang-orang berhenti bersantai. Charlie keluar dari restoran dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah di sebelah restoran sendirian. Setelah melihat peta rute, dia naik kereta bawah tanah dan pergi ke Universitas Tokyo. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin berkunjung ke Universitas Tokyo. Setelah dipikir-pikir, mungkin karena Nanako Ito. Meskipun gadis itu tidak memiliki banyak kontak di sana, kepalanya masih keras dan tertekan. Charlie tahu bahwa Nanako tidak berada di Tokyo, dan dia tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa Universitas Tokyo. Jadi dia ingin pergi ke tempat dia pergi ke sekolah dan melihatnya. Pada saat yang sama, sebuah bisnis jet modifikasi mewah Boeing 737 lepas landas dari Bandara East Cliff. Kakak adik Jamie dan Sophie, dan pelayan keluarga Schultz pergi ke Tokyo bersama. Keluarga Takahashi yang telah menerima informasi sebelumnya sangat gembira dengan keputusan keluarga Schultz untuk menemui mereka terlebih dahulu. Anggota utama keluarga sudah menunggu di Bandara Narita Tokyo terlebih dahulu. Pada saat yang sama, mereka juga memesan kamar terbaik di hotel paling bergaya di Tokyo, Aman Tokyo, sesuai permintaan Sophie. Dan Yahiko pun menerima pesan tersebut, setelah mengetahui bahwa perwakilan dari keluarga Schultz akan bertemu dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu. Ia pun geram. Selain itu, fakta bahwa Charlie telah menahan 4,5 miliar dolar miliknya kemarin telah melekat di ingatannya. Superposisi dari dua hal itu membuatnya semakin marah. Setelah menjatuhkan lebih dari porselen berharga berturut-turut, dia diam-diam bersumpah, jika dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Schultz kali ini, dia akan membuat Charlie membayar 2 kali lipat harganya. Bab 1693. Kemarahan Yahiko bukan karena kemunafikan atau pikiran sempit. Selama waktu ini, dia merasa tidak nyaman. Pertama, putri tercintanya terluka parah. Dan kemudian calon cucu yang ditunjuk, Jiro, menghilang tanpa alasan yang jelas. Segera setelah itu, ia menginvestasikan 4,5 miliar dolar AS dan berencana untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Kontrak ditandatangani dan pembayaran dilakukan. Namun Ichiro tiba-tiba kembali dan secara sepihak menyatakan bahwa kontrak investasi yang ditandatanganinya tidak sah. Kemudian, Charlie dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak memiliki saham, dan bahwa 4,5 miliar dolar AS tidak akan dikembalikan.
Yahiko menjalani kehidupan yang begitu besar dan berpikir dia belum pernah melihat orang yang kurang terbuka seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa anak ini tampaknya memiliki kekuatan, dan keluarga Schultz di Tiongkok akan datang ke Jepang untuk membahas kerjasama, Ito Yahiko benar-benar ingin membunuh Charlie segera. Tapi dia sangat bersabar atas kedatangan keluarga Schultz. Tetapi tujuan pertama keluarga Schultz di Tokyo bukan untuk membicarakan kerjasama dengannya, tetapi untuk pergi ke musuh bebuyutannya, keluarga Takahashi. Pada saat ini, mentalitas Yahiko runtuh. Apa yang telah terjadi? Mengapa Anda mengalami begitu banyak masalah akhir-akhir ini? Apakah pergi ke kuil untuk membakar dupa, menyembah Buddha, dan makan makanan vegetarian selama beberapa hari? Ketika Tanaka Hiroshi melihatnya marah, dia tidak berani membujuknya untuk waktu yang lama. Baru setelah itu Yahiko cukup melampiaskan dirinya. Hiroshi datang dan berkata, "Tuan Ketua, Anda tidak perlu marah tentang ini. Bahkan jika keluarga Schultz menghubungi keluarga Takahashi terlebih dahulu, itu tidak berarti apa-apa. Saya sudah menerima informasi ini juga. Mereka akan mengunjungi mansion di pagi hari lusa, dan kita masih memiliki kesempatan." Ito Yahiko berkata dengan wajah gelap. Sangat penting bagi keluarga Schultz untuk memilih siapa yang akan ditemui pertama kali dalam hal semacam ini. Ini seperti kamu memiliki seorang pacar di Osaka. Kamu harus pergi bekerja ke Osaka. Kamu harus memilih, pergi menemui pacarmu dulu, atau pergi bekerja dulu. Kamu pasti sudah menentukan mana yang lebih penting dalam pikiranmu. Hiroshi berkata dengan malu, "Tuan Ketua, cinta dan bisnis bukanlah hal yang sama." Yahiko berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu bertindak sebagai playboy. Kamu memiliki 2 kekasih di Osaka. Sekarang kamu pergi ke Osaka untuk melihat mereka secara terpisah. Lalu aku bertanya, kamu akan memilih yang paling kamu suka dulu, atau kamu tidak suka dulu?" Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, "Saya bisa jadi menyukai mereka berdua dengan setara. Tetapi saya tidak dapat bertemu pada saat yang sama. Jadi harus selalu ada prioritas. Jika saya tidak tahu bagaimana memilih, mungkin saya akan menggunakan metode lotre atau tebak koin. Jadi ini mungkin tidak berarti bahwa siapapun yang saya lihat lebih dulu, itu lebih saya suka." Ito Yahiko mengangkat kakinya, menendang Hiroshi dengan putus asa, dan berkata, "Brengsek, aku membayarmu di sini untuk menghiburku. Apa yang harus aku lakukan?" Tanaka Hiroshi mundur beberapa langkah dan berkata, "Tuan Ketua, saya tepat di luar pintu. Anda dapat menelepon saya jika Anda memiliki sesuatu." Pada saat yang sama, Charlie telah sampai di Universitas Tokyo. Meskipun gayanya bervariasi dari kota ke kota, Universitas Tokyo, seperti Universitas Yenching, termasuk dalam institusi pendidikan tinggi terbaik di Asia, tentu saja memiliki suasana akademik yang kuat dan rasa kesucian. Charlie adalah orang yang sangat menuntut ilmu, tetapi sangat merendahkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi yang lengkap, yang selalu menjadi penyesalan besar di hatinya. Saat itu, salah satu orang tua lulus dari Universitas East Cliff dan yang lainnya dari Universitas Tsinghua. Sejak kecil, ia sering mengikuti orang tuanya untuk mengunjungi 2 universitas ini, atau menemani orang tuanya untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan alma maternya. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa dia pasti akan memilih salah satu Universitas Yenching dan Universitas Tsinghua di masa depan. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, dia akan memilih sekolah bisnis top dari seluruh dunia untuk belajar manajemen bisnis, mahasiswa ekonomi. Sebagian besar keturunan keluarga besar pada dasarnya mengikuti garis ini. Karena anggota keluarga besar juga sangat jelas hatinya. Semakin mereka lahir di keluarga besar, semakin mereka harus meningkatkan kemampuan komprehensif mereka. Jika tidak, mereka mungkin sangat diabaikan atau diasingkan oleh keluarga. Di antara 10 keluarga teratas di East Cliff, selama mereka adalah anak-anak dengan usia yang tepat, tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk ke perguruan tinggi. Tentu saja, Charlie adalah satu-satunya yang melayaninya. Jika Charlie tidak termasuk, rasio sarjana adalah 100%, dan rasio pelajar juga 100%.
Bahkan mereka yang langsung terjun ke bisnis keluarga begitu lulus kuliah akan menggunakan waktu luangnya untuk mengejar gelar Master Dimba. Sangat mengerikan bahwa Charlie sekarang berusia 26 tahun. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia kembali ke sekolah untuk belajar di universitas atau gelar master. Jadi ini telah menjadi penyesalan permanen dalam hidupnya. Orang-orang muda dengan warna kulit yang berbeda dapat dilihat di mana-mana di Universitas Tokyo. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan polos, membawa tas sekolah atau memegang buku pelajaran, dan banyak orang tampak terburu-buru. Dia terkejut pada awalnya, melihat bahwa tahun baru tinggal setengah bulan lagi. Mengapa Universitas Jepang tidak memiliki hari libur? Bab 1694. Setelah tertanam, dia menyadari bahwa meskipun budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh Cina, dan orang Jepang juga merayakan tahun baru Imlek di tahun-tahun awal. Setelah restorasi Meiji, Jepang mencoba meninggalkan Asia dan masuk ke Eropa. Dan mereka mengubah kalender lunar menjadi kalender Gregorian. Oleh karena itu, festival terbesar dan paling hikmat di Jepang sebenarnya adalah Tahun Baru kalender Gregorian. Saat ini Universitas Tokyo nampaknya telah memasuki malam liburan musim dingin, dan para siswa secara aktif mempersiapkan ujian. Charlie berjalan-jalan di kampus Universitas Tokyo, dan memikirkan studi Ito Nanako di universitas ini. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak terbayangkan bahwa seorang yang terlihat sangat lemah tidak hanya seorang mahasiswa top di Universitas Tokyo, tetapi bahkan seorang atlet tarung sanda yang hebat. Gadis ini benar-benar penuh dengan evolusi yang sangat terpolarisasi. Ketika dia berada di dekat perpustakaan, Charlie bahkan berada di tiang lampu jalan dan melihat poster dukungan Ito Nanako. Ada foto Nanako mengenakan seragam sekolah di poster, dan senyumnya benar-benar eye-catching. Isi poster tersebut mengajak para mahasiswa University of Tokyo untuk mendukung Nanako Ito untuk berpartisipasi dalam Aarhus Hill International Student Sanda Competition. Mereka bahkan memberi label Ito Nanako Jepang No. 1 kebanggaan wanita Jepang dan pesaing medali emas Olimpiade. Charlie melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Label-label ini, pikirnya, semua disematkan oleh teman-teman sekelas yang memiliki harapan tinggi untuk Ito Nanako. Namun, label ini juga menyebabkan kesalahan moral kepada Ito Nanako sampai batas tertentu. Ini seperti memberitahu Ito Nanako sepanjang waktu bahwa dia harus menang. Jika tidak, dia akan mengecewakan banyak orang. Dibandingkan dengan slogan utilitarian semacam ini, Charlie merasa bahwa akan lebih baik jika hanya mengatakan kepadanya, lakukan pekerjaan tenaga. Atau, kami akan mendukung Anda bahkan jika Anda gagal. Memikirkan hal ini, Charlie menahan dan menghela nafas, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil gambar poster teater ini sebagai souvenir. Melihat hari yang belum terlalu dini, dan langit benar-benar gelap, dia melangkah keluar dari Universitas Tokyo. Setelah meninggalkan Universitas Tokyo, di pinggir jalan Universitas Tokyo, ada seorang gadis bermain gitar dan bernyanyi, yang menarik perhatiannya. Ada banyak orang yang bermain piano di jalanan Jepang. Tetapi gadis ini memainkan dan menyanyikan lagu Cina. Lagu ini adalah The Ordinary Road yang dinyanyikan oleh Pusu. Kalimat saya pernah melintasi gunung dan lautan, dan juga mencakup seluruh orang. Semua yang pernah saya miliki seperti asap dalam sekejap mata itu langsung menghantam hati Charlie, membuatnya berhenti. Gadis ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, dan dia agak kurus, tetapi dia cukup cantik. Gadis kecil itu bernyanyi dengan sangat baik, tetapi banyak orang Jepang yang hanya lewat. Mungkin karena mereka tidak mengerti, melewatinya dengan acuh tak acuh, dan bahkan tidak memandangnya. Dan kotak gitar di depannya hanya berisi sejumlah kecil yen Jepang. Diperkirakan jika diubah menjadi RMB, mungkin tidak akan lebih dari 50 yuan. Charlie menyimpulkan dari pengucapan gadis kecil itu bahwa gadis itu seharusnya orang Cina. Jadi setelah gadis itu selesai menyanyikan sebuah lagu, dia bertanya, apakah kamu orang Cina? Gadis kecil itu mengangguk, tersenyum manis, dan berkata, saya dari Provinsi Sichuan, dan Anda juga orang Cina. Charlie tersenyum dan berkata, saya dari Aarhus Hill. Setelah berbicara, Charlie bertanya padanya, apakah kamu bekerja atau tinggal di Jepang?
Saya kuliah di sini. Gadis kecil itu menunjuk ke Universitas Tokyo tidak jauh, dan tersenyum. Saya belajar di sini. Sesekali bernyanyi untuk mendapatkan uang untuk mensubsidi biaya hidup saya. Charlie mengangguk, mengeluarkan dompet dari sakunya, mengeluarkan sekitar 100.000 yen di dalamnya, dan memasukkan ke dalam kotak gitar di depannya. Gadis itu terkejut, dan buru-buru menyamakan tangannya. Tuan, Anda tidak perlu memberikan begitu banyak uang. Charlie sedikit tersenyum. Senang bertemu rekan senegara di negara asing. Takut gadis itu akan mengembalikan uang itu padanya. Charlie langsung berbalik dan pergi. Pada saat ini, beberapa anak muda Jepang yang ceroboh mendatangi gadis itu. Salah satu dari mereka mengambil gitarnya dan berteriak, "Siapa yang memberi kamu izin bernyanyi di sini? Sudah meminta izin pada kami. Kamu berada di Jepang sekarang. Lagu Cina apa yang kamu nyanyikan? Apakah kamu mencari kematian?" Bab 1695. Jepang adalah negara di mana hukum Yakuza. Dan dalam masyarakat negara ini, ada berbagai organisasi Yakuza. Bintang film terkenal Jackie Chan pernah membintangi film berjudul Shinjuku Incident. Latar cerita dalam film tersebut adalah gangster Jepang. Di Jepang, Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai adalah eksistensi tingkat bos di puncak rantai makanan. Namun, tidak semua gangster berasal dari Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Di berbagai kota dan kabupaten terdapat organisasi geng skala kecil. Organisasi-organisasi ini umumnya suka menyebut diri mereka sebagai Bosozuku. Hal favorit yang dilakukan geng ini adalah mengendarai sepeda motor yang mengaum dan membawa semua jenis senjata dingin untuk bersaing dengan orang-orang di jalanan dan geng. Tentu saja, lebih sering sebenarnya menindas yang lemah dan takut yang keras, dan mengabaikan pasar. Gadis Cina yang bermain dan bernyanyi, melihat beberapa gangster Bosozoku mencari masalah bersamanya. Dia buru-buru memohon, "Maaf, saya tidak tahu ini adalah wilayah kalian. Saya tidak akan datang lain kali. Mohon maafkan saya." Tidak datang lagi. Kelompok yang merampas gitar gadis itu menggeram. Jika semua orang yang tidak mengikuti aturan dapat lolos dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan datang lain kali, lalu mau ditaruh di mana wajah kami? Gadis Cina itu bertanya dengan gugup. "Kalau begitu, bagaimana kalian bisa melepaskanku?" Orang-orang barbar itu melirik uang tunai di kotak gitar di depannya. Jelas bahwa setidaknya ada 100.000 yen di sini. Untuk orang-orang barbar yang menganggur ini adalah jumlah yang banyak. Cukup untuk berfoya-foya 1 atau 2 hari. Jadi, dia mencibir, "Sangat mudah bagi kami untuk melepaskanmu. Serahkan saja gitar dan uangnya." Gadis Cina itu menggigit bibirnya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan berlinang air mata, "Oke, aku akan memberikan gitar dan uangnya." Yang lain segera mengulurkan tangan dan mengambil semua uang itu, dengan rakus dimasukkan ke dalam sakunya. Lalu menambahkan mata pada yang lain, dan berkata, "Saudara-saudara, kita punya banyak uang malam ini. Pergi ke bar dan bersenang-senang." Gadis Cina itu bertanya-tanya dan bertanya, "Mohon saya pergi." Orang barbar dengan gitar itu memandang gadis itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah sedih, "Jangan pergi sekarang. Kamu terlihat cantik. Ambil gitarmu dan nyanyikan lagu Jepang untuk menyenangkan kami. Lalu ke bar bersama kami pada suatu malam ini." Tidak, gadis Cina itu mundur beberapa langkah tanpa sadar, berbalik dan ingin melarikan diri. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba menggenggam tangan gadis Cina itu, dan mencibir, "Mau lari? Mau tahu siapa Onitsuka Ryuji?" Beberapa orang yang lewat melontarkan pandangan penasaran dan membujuk mereka. Tetapi Onizuka Ryuji kemudian meledak dengan teriakan keras. "Apa yang kalian lihat? Kami sedang melakukan bisnis. Siapapun yang tidak takut mati bisa berdiri terus di sini." Begitu kata-kata ini keluar, orang yang lewat dan menonton langsung berhamburan. Masyarakat Jepang nampaknya sangat sopan. Namun pada kenyataannya, setiap orang memiliki sikap apatis. Ketidakpedulian semacam ini sopan di permukaan, tetapi tidak bisa dihindari di hati. Tidak ada orang yang ingin menyusahkan orang lain, apalagi membuat orang lain menyusahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, secara alami tidak ada yang mau mengambil berani saat ini.
Tepat ketika Onitsuka Ryuji bangga karena semua orang menghindar, suara suram terdengar di telinga. Lepaskan dia. Ryuji berbalik dan melihat ke arah suara. Melihat pria yang baru saja memberi gadis itu 100.000 yen. Dia mencibir. Bajingan. Apakah kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik ini? Tahukah kamu bahwa aku berasal dari Bunkyo Bosozoku? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Saya terlalu malas untuk mengetahui dari geng mana kamu berasal. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu akan menanggung risikonya. Bab 1696. Ryuji tertawa beberapa kali, menyeringai dan berkata, kamu bahkan tidak peduli dengan Bunkyo Bosozoku. Nak, kamu mati hari ini. Gadis itu terkejut, dan buru-buru berteriak, Pak, pergi. Mereka semua adalah anggota Bosozoku. Bunkyo Bosozoku adalah organisasi kekerasan terbesar di seluruh distrik Bunkyo. Kamu tidak bisa memprovokasi mereka. Charlie menyentuh hidungnya, menatap Ryuji dan berkata sambil tersenyum. Ku dengar ada 23 distrik di Tokyo. Bukankah itu berarti setidaknya ada 23 geng di Tokyo seperti Bunkyo Bosozoku ini? Onizuka Ryuji bertanya dengan marah. Jadi apa? Bunkyo Bosozoku kami berada di peringkat 5 besar di Tokyo. Bisakah kamu membelinya? Charlie mencibir. Aku akan tahu jika aku mencobanya. Bajingan. Anggota geng lainnya berteriak dengan marah. Nak, kamu terlalu sombong. Ryuji memasukkan mata pada orang-orang itu dan berteriak tajam. Bunuh dia sampai mati. Ketika orang lain mendengarnya, mereka segera mengeluarkan batang besi sepanjang lengan pinggang mereka, berkerumun, dan mendorong menuju Charlie. Orang-orang ini semua adalah gangster biasa tanpa kecuali. Kekuatan mereka hampir sama dengan nol di mata Charlie. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan begitu banyak orang yang mengemudikannya bersama. Pada saat ini, gadis yang ditangkap oleh Ryuji berteriak, Tuan, hati-hati. Lari, lari. Charlie tersenyum. Saya orang yang selamanya. Saya tidak akan lari. Mata Charlie tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, 4 orang yang dikendarai tiba-tiba merasakan pemandangan mereka menjadi kabur. Kaki kanan Charlie bergerak sangat cepat, menendang 4 orang dalam sekejap. Sebelum mereka bisa melihat sosok Charlie dengan jelas, perut mereka dihajar oleh kekuatan besar. Mereka berempat ditendang di perut oleh Charlie, terpental dan jatuh di pinggir jalan. Meskipun Charlie sengaja mengurangi kekuatannya agar tidak langsung berakibat fatal, mereka berempat masih terluka parah. Mereka jatuh di trotoar dan tidak bisa bangun sama sekali. Onizuka Ryuji dan gadis yang dia tangkap tercengang. Terutama Onizuka Ryuji. Dia tidak pernah mengira Charlie memiliki kekuatan yang begitu kuat. Keempat anak buahnya ditendang dan tersungkur. Bukankah dia mengganggu orang yang salah? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan belati kecil dari sakunya, mengarahkannya ke leher gadis itu, dan mengancam dengan gugup, kamu, jangan mendekat. Atau aku akan membunuh. Charlie berkata dengan dingin. Jika kamu melepaskannya sekarang, aku tidak akan memukulmu atau memarahimu. Onizuka Ryuji mendengar ini, dan ada semacam kegembiraan di matanya setelah bencana itu. Dia akan bertanya pada Charlie apakah dia sedang berbicara. Dia mendengar Charlie melanjutkan. Saya hanya membutuhkan 1 tangan kananmu sebagai hukuman. Jadi kamu masih memiliki 1 tangan untuk digunakan di masa depan. Apa? Onizuka Ryuji hampir pingsan. Jangan pukul aku. Jangan memarahiku. Hanya ingin lengan kananku. Kamu setan sialan, kan? Pada saat ini, Charlie terus berkata tanpa ekspresi. Saya akan memberi kamu kesempatan. Jika masih menolak maka saya akan melumpuhkan kedua tanganmu. Kamu bahkan tidak akan bisa pergi ke toilet dan mengelap pantatmu sendiri. Aku akan menghitung 3 detik. Kamu bisa berpikir sendiri. Bab 1697. Onizuka Ryuji merasakan hawa dingin sampai ke tulang. Dan itu melesat langsung ke langit dari telapak kaki. Dia belum pernah melihat orang yang kejam seperti Charlie. Bukan hanya kuat dan baidap. Dia bahkan berbicara dengan tingkat kekejaman yang tak terbatas yang lebih tinggi dari orang barbar. Ketika seorang Bosozoku mengancam orang lain, biasanya mengatakan Anda mencari kematian atau saya akan membunuhmu, dan kata-kata sejenisnya. Mungkin saja berteriak, tetapi pada akhirnya,
Tidak ada konflik yang sama sekali. Tapi bukankah itu yang terjadi di dunia bawah tanah? Tergantung pada momentum dan rasa hormat. Mereka akan bertarung untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tapi pria ini, begitu dia membuka mulut, berkata dengan ringan bahwa dia menginginkan lengan kanannya. Apakah lengan melarang sepeda motor? Mengatakan bahwa Anda dapat merobek satu mata tanpa memasukkan mata Anda. Melihat anak ini keras kepala, Charlie kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin, "Aku ingin satu tanganmu." Tapi kamu sendiri tidak pandai menjawab. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena maknanya kasar. Ryuji merasa bersalah. Dia berteriak dengan suara serak, "Bajingan, kamu orang Cina. Lebih baik kamu tidak sombong di sini. Ini Jepang, di Tokyo. Apakah kamu tidak takut saudara-saudaraku akan meretasmu sampai mati?" Charlie tersenyum ringan. "Saudara-saudaramu, bukankah mereka sekarang berada di trotoar?" Onizuka Ryuji berteriak dengan keras. "Kami memiliki 500 orang di Bunkyo Bosozoku. Kami bisa mengalahkanmu sampai babak belur. Jika kamu berani mencampuri urusanku, tunggu saja. Bunkyo Bosozoku akan membunuhmu." Charlie tampil dingin. "Berisik. Kalian hanya gangster kecil. Bahkan jika kelompok Yamaguchi datang, saya tidak akan berpikir serius." Kaki Onizuka Ryuji menjadi lemah saat dia ketakutan oleh kata-kata Charlie. Apa yang terjadi dengan orang ini? Orang ini berani menyebut Yamaguchi Gumi dengan seenaknya. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia hampir pingsan. Dan sekarang dia hanya ingin orang itu pergi dengan cepat. Jadi ujung pisaunya menempel di leher gadis Cina itu. Dan dia berteriak dengan gugup. "Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh wanita ini." Charlie berkata dengan ekspresi muram. "Jika kamu berani menyakitinya, aku ingin semua orang di Bunkyo Bosozoku dikuburkan bersamamu." Onizuka Ryuji benar-benar akan runtuh. Mengapa dia tidak bisa mengatasi orang ini dengan berbagai cara? Terlebih lagi, melihat cara dia berbicara, sepertinya dia benar-benar menyakiti gadis ini. Dia akan benar-benar membunuh semua anggota Bunkyo Bosozoku. Penyimpangan macam apa ini? Pada saat ini, Charlie telah kehabisan kesabarannya. Dia memegang resleting bajunya dengan jari-jarinya. Dan dengan sedikit sentuhan ujung jarinya, dia langsung melepaskan tarikan logam dari resleting. Ryuji Onizuka tidak melihat gerakan di tangan Charlie. Dia mengira Charlie hanya memegang pakaiannya. Segera setelah itu, Charlie tiba-tiba mencengkeram tangannya ke Onizuka Ryuji. Dan sebelum Onizuka Ryuji sadar, dia tiba-tiba merasakan sakit di tangannya. Rasa sakit itu segera menghilangkan kekuatan telapak tangan, dan belati itu terjatuh. Dia terkagum-kagum di dalam hatinya, dan melihat ke arah tangan dokumen itu, hanya untuk menemukan bahwa tarikan resleting logam sudah masuk ke bagian belakang tangan dokumen. Pada saat ini, gadis itu mengambil kesempatan tepat waktu. Lengannya tiba-tiba terlepas dari ikatannya, dan berlari ke Charlie dengan cepat. Pada saat ini, Ryuji tidak berani maju dan mengejarnya. Dia menatap Charlie dengan takjub. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera memeluk tangannya, menoleh dan lari. Karena gadis Cina itu bernyanyi di pinggir jalan, menghadap ke trotoar, kini Onitsuka Ryuji berlari ke arah yang berlawanan dan langsung mengangkut ke jalan utama. Bab 1698. Melihat dia akan melarikan diri, Charlie segera mengejarnya. Gadis Cina itu berkata dengan gugup, "Tuan, berhenti mengejar, itu berbahaya." Charlie berkata dengan dingin, "Saya sudah katana. Saya ingin 2 tangan. Saya tidak akan mengingkari janji saya, agar jangan biarkan teman-teman internasional menanyakan kita orang-orang China." Ketika Onizuka Ryuji mendengar ucapan Charlie, ketakutannya melonjak, dan dia berlari sedikit lebih cepat. Dia melarikan diri untuk hidupnya dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika dia sedang menggali ke tengah jalan, sebuah mobil tiba-tiba tidak bisa mengelak, dan tiba-tiba menginjak kakinya, menjatuhkannya secara diagonal. Setelah Onizuka Ryuji tertabrak, dia benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke jalur samping. Pada saat ini, di jalur samping, konvoi semua Rolls-Royce lewat dengan cepat. Onizuka Ryuji tiba-tiba lepas kendali dan mengarah ke salah satu Rolls-Royce. Rolls-Royce tidak sempat menghindar. Mobil itu langsung menabrak lengannya.
Terdengar dua suara retakan, dan Rolls-Royce seberat 3 ton itu langsung meremukkan lengan Onizuka Ryuji. Rolls-Royce mengerem dengan keras dan seluruh konvoi Rolls-Royce terhenti. Di dalam mobil Rolls-Royce yang meremukkan lengan Ryuji, seorang pria muda usia sekitar 26 atau 7 tahun dengan ekspresi marah turun. Ketika pria itu keluar dari mobil, dia menendang dengan marah di antara tulang rusuk Ryuji dan membentaknya. Sialan! Tahukah kamu ada tamu di mobilku? Tidak masalah jika kamu mati. Kamu membuat tamuku menjadi syok. Aku akan membakarmu menjadi abu. Lengan Ryuji hancur, dan dia sangat kesakitan. Ketika dia ditendang, dia batuk dengan keras. Namun, ketika dia mendongak dengan lemah dan melihat orang yang menendangnya, dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal dan berteriak, "Tuan Takahashi, saya tidak bermaksud menabrak Anda. Saya sedang melarikan diri dari orang yang mengejar saya. Lalu aku jatuh di bawah rodamu. Tolong selamatkan hidupku." Pemuda yang turun dari Rolls-Royce adalah muda tuan tertua dari keluarga Takahashi, Eiji Takahashi. Dia baru saja menjemput Jami dan Sophie di Bandara Narita, dan hendak mengantar mereka ke Hotel Aman Tokyo tempat mereka menginap. Tidak disangkanya hal seperti ini akan terjadi di jalan. Apalagi Jami dan Sophie berada di mobil yang sama dengannya. Dia duduk di kopilot, dengan bangga memperkenalkan kepada kakak beradik itu bahwa seorang pejalan kaki tidak akan pernah menerobos lampu merah di Tokyo. Namun pengemudi tiba-tiba menabrak Ryuji yang lari di lampu merah. Insiden ini menghantam wajah Eikichi dengan kecepatan kilat, dan bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Jami dan Sophie. Untungnya, tidak ada yang serius tentang mereka berdua. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi kerjasama dan negosiasi dua perusahaan. Bukankah itu kesalahan besar? Oleh karena itu, dia mendekati Ryuji dengan marah dan menatap Charlie yang mengejarnya. Dia menunjuk Ryuji di bawah kakinya, dan bertanya kepada Charlie dengan suara dingin, "Apakah kamu mengejar orang ini ke tengah jalan?" Charlie mengerutkan kening. "Iya, apakah kamu setuju?" Eiji Takahashi meraung marah. "Kamu besan hidup. Apakah kamu tahu siapa saya?" Charlie membukakan matanya dan memancarkan cahaya dingin. "Saya tidak tahu siapa kamu. Saya terlalu malas mengetahui siapa kamu. Yang saya tahu adalah saya menginginkan dua lengan pria yang kamu injak. Dan kamu menghancurkan kedua lengannya. Jadi kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan." Eiji Takahashi tercengang dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Charlie memandang dan bertanya dengan jijik, Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Apa kamu tuli?" Bab 1699. Pada saat ini, Eikichi hampir meledak. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takahashi, bintang yang sedang naik daun dari keluarga Takahashi. Dia memiliki posisi yang luar biasa di Tokyo, dan bahkan di seluruh Jepang. Dia dapat dianggap sebagai orang terkenal, sampai batas tertentu. Statusnya di Jepang sangat mirip dengan suami panutan nasional yang sangat populer di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, karakter Eikichi selalu memberontak. Dalam kamusnya, tidak ada kata untuk toleransi. Melihat pemuda di depannya, yang seusianya, mengabaikan keagungan dan identitasnya, langsung mencekiknya, dan bahkan mengatakan dia tuli. Menurut pendapatnya, itu seperti kematian. Jadi, dia segera melambai ke mobil depan dan belakang, dan di antara beberapa Rolls-Royce, memikirkan pria kuat berjas hitam segera turun. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah pengawal keluarga Takahashi, dan mereka semua adalah ahli bela diri top. Ketika pengawal turun dari mobil, mereka mengepung Charlie. Semua orang menatap Charlie dan Eiji Takahashi. Selama Eiji Takahashi mengucapkan kata pun, mereka akan menyerang Charlie. Pada saat ini, Jami dan Sophie di dalam ponsel bertukar pandangan. Dan Jami berkata, "Tidak ada yang mencurigakan dalam masalah ini, kan?" Sophie menggelengkan kepalanya. "Mungkin tidak. Jika seseorang benar-benar berencana untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya di jalanan Tokyo. Jika penyergapan, akan lebih cocok dilakukan di jembatan yang kita lewati tadi, kan?" Jami merasa lega, tersenyum, dan berkata, "Takahashi Eikichi pasti mengalami kesulitan menggantung di wajahnya."
Tepat setelah dia mengatakan bahwa tidak ada yang menerobos lampu merah, dia menabraknya. Setelah dia selesai berbicara, Jami mengangkat alisnya ke arah Sophie lagi. Saya kira Eikichi tertarik pada Anda. Anak ini cukup tampan. Dia terlihat cukup sopan. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Sophie berkata dengan tegas. Saya tidak akan pernah menyukai pria Jepang. Kenapa? Jami berkata. Laki-laki Jepang setidaknya mirip dengan laki-laki Cina, dengan rambut tubuh lebih sedikit dan tidak ada bau badan. Jika mereka digantikan oleh laki-laki dari Eropa, Amerika, atau bahkan Amerika Latin dan Afrika, itu tidak akan terlukiskan. Sophie berkata, saya belum berpikir untuk jatuh cinta sekarang. Kalaupun jatuh cinta, saya pasti akan mencari orang Cina yang murni. Jami bertanya lagi, mengapa? Sophie berkata ringan, ketika dua orang berkumpul, memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama dan pemahaman yang sama, itu akan menambah banyak kekhawatiran. Jika saya memberitahu pacar saya ingin jalan-jalan ke Dunhuang untuk melihat Gua Mogao. Tapi dia menjawab saya di mana Dunhuang. Apa itu Gua Mogao, saya bisa menamparnya sampai mati. Jami tertawa bahak. Adikku yang baik. Lebih baik kamu tidak memiliki kepribadian yang keras. Apakah boleh memukul pacarmu di masa depan? Sophie berkata, saya hanya membuat analogi untuk memberitahu bahwa pria dan wanita Tionghoa adalah kombinasi terbaik. Jadi kamu tidak boleh membabi buta mengejar cinta eksotis di masa depan. Jami menghela napas dan tidak ingin terus membicarakan topik ini. Jadi dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Dan melihat Charlie dikelilingi oleh begitu banyak pengawal yang mengawasi. Dia bahkan tidak terlihat takut. Dia tidak bisa menahan tawa. Pria Jepang itu cukup tangguh. Dikelilingi oleh begitu banyak pengawal. Dia tidak takut sama sekali. Sophie mengangguk dan bersenandung. Otaknya mungkin tidak terlalu bagus, kan? Jami tersenyum dan berkata, pria Jepang ini cukup tampan. Sophie memukulinya. Saya berdoa agar dia tidak berdetak dan dirusak oleh orang-orang Takahashi Eikichi. Jami tidak berdaya. Mengapa mulutmu begitu beracun? Bab 1700. Sophie bertanya balik. Apa ini hari pertama kamu bertemu denganku? Pada saat ini, Eikichi menatap Charlie dengan dingin. Dia benar-benar ingin memberi perintah untuk menghajar Charlie. Namun, ini dekat dengan Universitas Tokyo, dan banyak orang yang menyaksikan. Jika berita ini tersebar, dia akan direpotkan juga. Selain itu, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Sophie, yang cukup menggugah selera. Dia harus mempertahankan sikap yang cukup pantas di hadapannya. Jika dia menunjukkan sisi dominan dan kekerasan, dia pasti juga akan mempengaruhi kesan Sophie tentang dirinya. Jadi, dia memandang Charlie, menatap dingin, dan berkata dengan anggun, wah, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Aku tidak ingin mencintaimu. Kamu berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Masalah ini akan aku anggap selesai. Charlie seperti mendengar lelucon besar. Kamu terlihat sedikit bingung dengan masalahnya. Masalah utamanya sekarang adalah kamu masih membagikan 2 lenganku. Kamu, Eikichi benar-benar yakin. Dan berpikir dalam hati. Aku sudah berbaik hati memberi jalan keluar. Tapi dia menabrak jalan buntu. Karena dia sendiri yang mendukungnya, maka dia tidak akan menyalahkanku jika aku memukulnya. Memikirkan hal ini, dia memasukkan gigi dan berkata, anak muda, saya sudah memberi kamu kesempatan, tapi kamu tidak mau menurut. Jangan salahkan saya akan bersikap kasar. Setelah berbicara, dia segera berteriak pada pengawal, pukul dia. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang gadis kurus tiba-tiba mencapai puncaknya. Itu adalah gadis Cina yang tadi bernyanyi di jalan. Gadis itu memblokir Charlie secara langsung. Dan berkata, maaf, pria ini memiliki konflik dengan orang geng itu untuk melindungi saya. Saya harap Anda tidak berharap dia. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk ke kerumunan lagi dan lagi. Pada saat ini, Charlie menghentikan gadis itu secara langsung. Dan berkata dengan ringan, kita tidak layak untuk tunduk pada mereka. Kamu pergi dan tunggu saja. Dia Eikichi Takahashi. Gadis itu menangis dengan cemas.
Dia adalah salah satu anak orang kaya paling kuat di Tokyo. Jika kamu menjangkaunya, kamu akan berada dalam masalah besar. Charlie berkata dengan ringan. Saya tidak peduli apakah dia Eikichi atau siapapun. Dia menghabiskan 2 tangan hari ini, dan dia harus membayarnya kembali. Setelah itu, Charlie dengan lembut mendorongnya dan makanannya. Cepat bersembunyi. Jika aku dan kesal karena melindungi kamu, kamu akan merasa kasihan, kan? Gadis itu terdorong menjauh oleh Charlie, dan tanpa sadar ingin menerobos lagi. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Charlie, dia ragu-ragu. Dia melihat keterampilan Charlie, dan tahu bahwa Charlie bukan orang biasa. Dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan orang-orang ini. Tetapi jika dia terluka karena terganggu oleh dirinya sendiri, dia akan disalahkan. Memikirkan hal ini, dia berdiri di samping dengan gugup. Ponsel di tangannya sudah dimasukkan. Dia berencana memanggil polisi jika masalah memburuk. Pada saat ini, Sophie di dalam mobil Rolls-Royce memandang Charlie. Dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Jamie, "Hei, pria Jepang yang kamu bicarakan sebenarnya orang Cina." Jamie menghela nafas. Karena dia adalah orang Cina, dia harus mengetahui kebenaran tentang naga yang kuat yang tidak menekan ular lokal. Mengapa dia melawan Eikichi? Anak ini memiliki sedikit kepribadian harimau. Sophie memegangi kepalanya dan berkata dengan menyesal, orang ini terlihat cukup tangguh. Tapi menurutku otaknya tidak bagus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.